Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Larasati dengan NIM 2130202244. Di sini saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sosialisasi Anak Didik, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pengertian sosialisasi: satu, tentang proses, yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial. 2. Tentang tujuannya, yaitu sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Secara singkatnya, sosialisasi merupakan suatu proses belajar kepada seseorang agar dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, agar nanti dapat hidup di masyarakat dengan layak. Jenis sosialisasi: 1. Sosialisasi berdasarkan kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. 2. Sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. 3. Sosialisasi berdasarkan keberadaan perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu terencana dan tidak terencana. Agen sosiologi atau media sosialisasi: 1. Keluarga. 2. Sekolah atau teman sepermainan. 3. Lingkungan kerja. 4. Media massa. 5. Kelompok teman sebaya atau peer group. 6. Agama. 7. Lingkungan tempat tinggal. Tahapan sosiologi perkembangan kepribadian. Menurut Charles H. Coley, ada 3 bagiannya, itu Anda membayangkan bagaimana Anda tampak bagi mereka di sekeliling kita. Anda menafsirkan reaksi orang lain. Anda mengembangkan suatu konsep diri. Menurut George Herbert Mead, dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap preparatory atau tahap play stage, 2 tahap pertandingan atau game stage, 3 perkembangan lanjutan atau the generalized order. Menurut Sigmund Freud, dibagi menjadi 3, yaitu ID, bawaan lahir atau naluriah, 2 superego atau tuntutan masyarakat, 3 ego. Sosialisasi peserta didik di sekolah dibagi menjadi 4, yaitu 1 sebagai proses sosialisasi anak, dibagi menjadi 4, yaitu transmisi kebudayaan, mengadakan kumpulan sosial, memperkenalkan anak dengan tokoh teladan, menggunakan tindakan positif. 2. Sebagai nilai-nilai yang disosialisasikan kepada anak, dibagi menjadi 4, yaitu nilai kemandirian dan tanggung jawab pribadi peserta didik terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan. 2. Nilai tentang prestasi. 3. Nilai universalisme. 4. Nilai spesifitas. 3. Yaitu beberapa pengaruh sosialisasi anak, dibagi menjadi 5, yaitu sifat dasar, lingkungan prenatal atau lingkungan dalam kandungan ibu, perbedaan individual, lingkungan alam, motivasi. Yang keempat yaitu metode yang digunakan dalam mempengaruhi sosialisasi anak, dibagi menjadi 3, yaitu metode ganjaran dan hukuman, 2 metode teaching, 3 metode pemberian contoh. Kesimpulan: sosialisasi terjadi sepanjang hidup, mulai dari lahir sampai ajalnya tiba. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan nama individu menghambat atau mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Dalam proses ini, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai, tingkah laku, semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri. Sekolah sebagai lembaga formal telah mensosialisasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga sekolah dipandang sebagai tempat yang menjadi transisi dari kehidupan keluarga ke dalam kehidupan masyarakat. Keluarga, lingkungan kerja, agama, media massa, lingkungan tempat tinggal menjadi agen sosialisasi yang penting untuk menjadikan anak didik yang sempurna. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.